Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai type curves analysis. Nah, kami dari kelompok 15 terdiri atas Arifan Siahaan dengan NIM 10.319.004, yaitu saya sendiri, dan juga ada teman kita, Mikael Nenggolan. Hai, Mikael, Halo say hi semuanya. aja. Dan juga ada Muhammad Wildan Arsitats. Halo semuanya. Oke, dan yang terakhir jauh-jauh dari kota Bojonegoro ada M. Torik Atala. Halo semuanya. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang merupakan salah satu bagian tugas dari mata kuliah teknik reservoir kedua yang diampu langsung oleh Ibu Ludovika Januke. Oke, teman-teman, selamat menikmati. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan mempresentasikan tipe kurva Agarwal dan Gardner. Next. Untuk latar belakang dari tipe kurva Agarwal dan Gardner, Agarwal dan Gardner menyajikan kurva tipe dengan variabel tak berdimensi berdasarkan definisi konvensional Well-Test yang bertentangan dengan definisi tak berdimensi Fedkovic yang digunakan oleh Blesingham et al. Mereka juga termasuk plot turunan tekanan primer dan semi-log dalam format terbalik untuk analisis penurunan. Lebih lanjut, mereka menyajikan kurva penurunannya dalam format tambahan ke laju normalisasi standar versus plot waktu. Plot ini termasuk analisis tarif versus kumulatif dan kumulatif versus waktu. Next. Untuk asumsi di sini, metode Agarwal dan Gardner, tipe kurva ini sering membantu memberikan kecocokan kurva tipe yang lebih unik bila Agarwal dan Gardner digunakan bersama dengan kurva tipe lainnya. Gambar berikut adalah contoh kurva tipe waktu kumulatif dengan untuk unfractured well dalam reservoir melingkar. Plotting rate versus cumulative projection adalah metode yang diterima secara luas dan sederhana untuk memperkirakan movable reserve. Dengan tidak adanya teknik analisis penurunan yang lebih canggih, banyak analis menggunakan metode ini sebagai cara yang cepat dan efektif untuk memperkirakan cadangan. Ekstrapolasi garis lurus setara dengan menyesuaikan data eksponensial B sama dengan 0 dari kurva tipe penurunan arus. Metode ini hampir selalu memberikan perkiraan batas bawah dari hidrokarbon yang dapat diperoleh kembali. Ini dapat dilihat dengan jelas ketika melihat kurva tipe penurunan arus, karena batang eksponensialnya memiliki kemiringan paling curam. Next. Di sini ada perhitungan parameter untuk tipe kurva Agarwal dan Gardner. Pertama adalah menggunakan laju tak berdimensi dengan rumus K sama dengan 141,2 B mu per H buka kurung Hi per delta P per QD tutup kurung match. Permeabilitas dihitung sebagai berikut, di mana laju aliran normalisasi, penurunan tekanan, dan laju tak berdimensi dibacakan dari masing-masing data mentah dan grafik kurva tipe pada titik kecocokan yang dipilih. Dengan rumus QD sama dengan 141,2 Q per mu per KH buka kurung PI per BWF tutup kurung. Next. Dari definisi waktu tak berdimensi berdasarkan luas TDA. Rumusnya di sini ada TDA sama dengan 0,00633 kTc per pi omega mu CT RE kuadrat. Nah, di sini untuk menghitung jari-jari kita memiliki dua langkah. Untuk langkah yang pertama, ini ada rumusnya RE sama dengan akar 0,00633 K per pi omega mu CT buka kurung TC per TDA tutup kurung match. Dan untuk langkah yang kedua,
adalah mensubstitusikan persamaan permeabilitas ke dalam persamaan yang pada langkah pertama tadi. Yang rumusnya adalah RE sama dengan akar 0,033 per pi omega CT tambah 1,2 B per H Q per delta P per QD tutup kurung match buka kurung TC per TDA tutup kurung match. Oke, next. Untuk contoh soal dari tipe kurva Agarwal dan Gardner, di sini ada prefactoring build-up test dilakukan pada sumur yang berproduksi dari reservoir gas yang rapat untuk memberikan permeabilitas formasi sebesar 0,001 MD. Setelah perawatan MHF, sumur diproduksi pada tekanan konstan dengan mencatat data laju waktu seperti yang diberikan di bawah ini. Datanya ada di sisi kanan, dan di sini kita menghitung fracture half length dan fracture conductivity-nya. Next. Untuk solusinya, pada langkah pertama, plot 1 per Q versus T pada tracing paper, seperti yang ditunjukkan pada gambar 17,36, menggunakan skala log dari kurva tipe. Untuk langkah yang kedua, kita menggunakan nilai K, H, dan MP yang tersedia dengan arbitrarily memilih convenient value dari laju aliran dan hitung 1 per QD yang sesuai. Memilih Q 1000 msf per hari, hitung nilai yang sesuai dari 1 per QD. Dari perhitungannya, kita di sini mendapat nilai senilai 0,1. Untuk langkah yang ketiga, jadi di posisi 1 per Q sama dengan 10 min 3 pada sumbu Y tracing paper ditetapkan dalam kaitannya dengan 1 per QD sama dengan 0,1. Pada sumbu Y dari tipe kurva tracing paper seperti yang ditunjukkan pada slide selanjutnya. Next. Di sini ada tipe kurva matching for MHF gas well dengan nilai match point-nya T sama dengan 100 days, TDX F senilai 2,15 dikali 10 min 2, 10 pangkat min 2, FD-nya senilai 50. Next. Untuk langkah keempat, pindahkan tracing paper secara horizontal sepanjang sumbu X sampai hasil yang diperoleh cocok. Dari perhitungannya, kita mendapat nilai FCD senilai 50. Untuk langkah yang kelima, hitung fracture half length-nya. Dan di sini kita mendapat nilai 727 FT. Jadi, untuk menghitung total fracture length, kita mengkalikan 2 fracture half length-nya. Dan kita di sini mendapat nilai 1454 FT. Dan untuk langkah yang terakhir, hitung fracture conductivity dengan rumus FC sama dengan FCD dikali K dikali XF. Nilai FCD-nya itu 50, nilai K 0,0081 dan nilai XF-nya 727. Dan setelah kita menghitungnya, kita mendapat nilai sekitar 294 MD per T. Jadi kesimpulannya adalah telah ditunjukkan bahwa jika prefactoring build-up test tidak tersedia, pencocokan akan membutuhkan menggeser tracing paper di sepanjang sumbu X dan Y untuk mendapat kecocokan yang tepat. Ini menekankan kebutuhan untuk menentukan H dari prefactoring test. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari teman kita Torik, kita beralih ke metode type curve selanjutnya yang akan saya bawa sendiri, yaitu metode Petkovich-Arps type curves. Nah, tolong di next slide-nya. Nah, Petkovich sendiri dikembangkan dengan seperangkat kurva tipe dimensional log-log untuk analisis data
prediksi atau real time sumur yang diselesaikan di reservoir konvensional. Tipe apps hanya dapat digunakan untuk menganalisis data pada periode aliran yang didominasi batas. Nah, Petkovic ini memperkenalkan ide penerapan analisis kurva tipe log-log analisis ke sumur untuk periode aliran transien. Nah, dan periode aliran yang aliran yang didominasi batas ini untuk produk tekanan konstan mirip dengan lunak untuk semua produksi laju konstan. Analisis kurva tipe Petkovic yang dimaksudkan sebagai cara cepat untuk memperkirakan kinerja ketika sumur berproduksi pada tekanan lubang dasar yang konstan atau BHFP yang sama seperti yang biasanya dilakukan orang dalam analisis uji sumur. Nah, dari kurva jenis Petkovic ini kinerja masa depan dapat bersama dengan periode OIP atau OJIP dan pemilihan akhir. Nah, next. Selanjutnya kita masuk ke asumsi. Nah, seperti yang tertera di slide, itu merupakan Petkovic apps type curves yang kita gunakan. Nah, ini gambar yang tertera di slide itu adalah yang kita gunakan dalam metode Petkovic apps type curves. Nah, di dalam gambar itu bagian paling kiri saat TDD di bawah 0,3 mewakili periode aliran transien awal dan tengah yang terutama dipengaruhi oleh radius drainase reservoir tak berdimensi RD. Dan bagian kanan saat TDD di atas 0,3 mewakili aliran yang didominasi batas, yaitu klaster kurva yang dikendalikan oleh penurunan ups eksponen B. Nah, di dalam metode Petkovic type curves ini terdapat beberapa asumsi yang kita gunakan. Yang pertama itu reservoir homogen, lalu ketebalannya konstan, dan juga fluida fase tunggal dengan kompresibilitas konstan dan kecil juga. Nah, batas luar tanpa aliran. Dan yang terakhir asumsi yang kita gunakan yaitu tekanan aliran konstan di lubang sumurnya. Next. Nah, ini seperti yang tertera di slide. Ini merupakan asumsi yang kita gunakan dalam metode Petkovic. Next. Nah, dalam dimensionless variables, solusi untuk BHFP konstan untuk sumur yang dimasukkan ke dalam reservoir melingkar tertutup dapat dianggap sebagai kurva penurunan eksponensial ups pada periode aliran selanjutnya. Dengan dapat dijelaskan dengan rumus umum QDD dikali TDD sama dengan 1 per buka kurung 1 tambah B kali TDD pangkat 1/B. Nah, ini mohon maaf sebelumnya rumus umumnya mungkin ada kesalahan teknis. Nah, untuk rumus umumnya itu QDD dikali TDD sama dengan 1 per 1 ditambah B kali TDD pangkat 1/B. Nah, untuk dimensionless variables QDD dan TDD itu didapat dari rumus QDD sama dengan QT per QI. Nah, kalau TDD itu sama dengan DI dikali T. Nah, oleh karena itu nanti didapatlah untuk rumus hyperbolik. Boleh next. Nah, seperti yang tertera di layar slide. Nah, untuk rumus hyperboliknya ada QDD sama dengan QT dibagi 1 ditambah B dikali DIT pangkat 1/B. Nah, itu juga sama ya, atau QDD sama dengan Q dikali T per 1 ditambah B DIT pangkat 1/B. Nah, begitu juga dengan selanjutnya eksponensial dan juga harmonik.
seperti yang tertera di slide. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus yang kita pakai. Nah, untuk rumus ini selama periode aliran didominasi batas, yaitu saat keadaan steady state atau aliran semi steady state. Nah, kemudian kita dapat menggunakan persamaan Darcy untuk menggambarkan laju aliran awal atau KI tadi. Nah, untuk rumus KI-nya itu adalah KI sama dengan 0,00708 dikali permeabilitas kali thickness dikali delta P dibagi B dikali mu kali ln RE per RWA dikurang 1/2. Nah, itu merupakan rumus dari laju aliran awal. Nah, RWA, RE dan RE per RWA secara umum dapat disebut sebagai radius drainase berdimensi RD, di mana ini dapat ditemukan melalui persamaan berikut. Oke. Nah, untuk RD-nya, rumusnya itu RD sama dengan RE per RWA, dan RWA-nya itu sendiri dapat digapai dengan RW dikali E di pangkat minus skin. Nah, jika kita lihat, setelah diatur ulang persamaan yang tadi, maka nanti bisa kita dapatkan rumusnya itu 141,2 dikali B dikali mu per permeabilitas dikali ketebalan dikali delta P dikali KI sama dengan 1 ln RD dikali minus 1/2. Oke. Next. Nah, untuk sumur yang dimasukkan dalam reservoir melingkar tertutup, pH-HP-nya konstan. Nah, hubungan antar fungsi laju penurunan tak berdimensi Petkovic dan waktu penurunan tak berdimensi, nah kita dapat definisikan sebagai rumus yang tertera di slide berikut ini, yaitu QDD sama dengan QD dikali ln RE per RWA dikali minus setengah. Dan maka didapatkan TDD sama dengan TD per 1/2 dikali RE per RWA pangkat 2 dikurang 1 dikali ln RE per RWA dikurang minus 1/2. Nah, maka didapatkanlah RED sama dengan RE per RWA. Nah, setelah melalui substitusi, nah nanti akhirnya didapatkan rumus initial decline rate itu DI sama dengan TD per 1/2 dikali R pangkat RD pangkat 2 minus 1 dikali ln RD dikali minus setengah, lalu dikalikan dengan 0,006328 per permeabilitas dikali mu dikali CT dikali RWA kuadrat. Nah, itu merupakan rumus dari initial decline rate-nya. Nah, dengan metode pencocokan kurva tipe antara data lapangan dan kurva tipe Petkovic APS, parameter penurunan APS, KI, DI, dan B dapat ditentukan oleh paruh kedua dari kurva tipe, dan nilai RED dapat ditentukan oleh paruh pertama dari kurva. Kemudian permeabilitas atau yang kita sebut dengan K, dan juga faktor kulit atau S, radius drainase reservoir RE, dan HC asli sumur tinggal di tempat, dan juga produksi kumulatif sebelum mencapai kondisi terbengkalai, semua dapat ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah penggunaan type Petkovic curve yang paling penting. Nah, boleh di next slide-nya. Nah, seperti yang tertera di slide, itu merupakan kurva yang kita pakai dalam metode Petkovic. Nah, seperti yang teman-teman lihat, setelah kita lihat kurvanya, langkah yang pertama yang akan kita lakukan dalam menentukan atau menggunakan type curves
tipe Petkovic sendiri, yang pertama kita gambarkan dulu Q versus T-nya di kurva log-log plot. Nah, kan ada tuh nih yang telah saya tampilin di slide nih. Nah, kemudian setelah digambarkan, nah nanti kita cocokkan lagi Q dan T-nya dengan theoretical type scope ini sama dengan kayak well test begitu. Metodenya hampir sama. Nah, setelah tadi kita cocokkan Q-nya dengan theoretical type scope-nya, maka bisa kita dapatkan nilai RED-nya bisa kita dapatkan, terus juga dan nilai B-nya atau decline eksponennya juga bisa kita tentukan juga. Setelah tadi kita cocokkan dengan QT dengan menggunakan theoretical type curves-nya. Lalu selanjutnya kita bisa menemukan atau bisa kita cari laju aliran awalnya dari titik pencocokan tadi. Dengan rumusnya itu QI sama dengan Q per QD dikali M. Nah, setelah kita dapat laju aliran awal, nah kita lanjut ke tahap selanjutnya itu menentukan tingkat penurunan awal di awal DI dari nilai kecocokan tadi. Nah, rumus dari penurunan awal DI yaitu DI sama dengan TDD per T kali M. Dan selanjutnya kita tentukan lagi menurut dari hasil DI yang sudah kita cari tadi kan. Nah, kita dapat menentukan QI dan RED untuk menentukan nilai permeabilitasnya. Nah, kalau untuk rumus permeabilitas secara umumnya itu K sama dengan 141,2 dikali BO kali mu per H dikali PI dikurang PWF dikali Ln RE per RWA dikurang 0,5 dikali Q per QDD dikali M. Nah, boleh next? Nah, ini rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Boleh next lagi. Nah, yang di sebelah kiri itu untuk rumus probabilitas untuk yang kondisi pseudo pressure yang 1422 kali T dikali Ln RE per RWA dikurang 0,5 dikali KI per H. Nah, itu rumus untuk kondisi pseudo pressure. Yang tengah-tengah ini untuk pressure squared dan yang paling kanan itu untuk pressure approximation. Nah, setelah kita udah tentuin tadi probabilitasnya, nah kita dapat untuk menghitung apparent wellbore radius berdasarkan titik pencocokan waktu tadi. Oke, boleh next. Nah, untuk rumus dari apparent wellbore radius yaitu RWA sama dengan square dari 0,00633 dikali K per probabilitas kali mu 0 atau mi awal dikali CT dikali 0,5 dikali RED kuadrat dikurang 1 dikali Ln RED dikurang 0,5 dikalikan lagi dengan T per TD kali M. Nah, setelah itu kita dapat menentukan reservoir pore atau pori reservoir atau PV yang sering kita sebut PV dari daerah drainase sumur pada dimulainya aliran yang didominasi oleh batas. Boleh next? Nah, setelah kita tadi reservoir pore-nya atau PV-nya, maka kita dapat menentukan nilai skin-nya. Nah, untuk rumus skin sendiri itu S sama dengan Ln RW per RWA. Nah, setelah itu kita juga dapat menghitung initial gas in place melalui metode Petkovic ini dengan menggunakan rumus G sama dengan PV
dikali 1 dikurang SW per 5,615 dikali B kali GI, atau boleh juga memakai rumus G sama dengan KI per DI 1 dikurang B. Nah, lalu selain menghitung initial gas in place dengan metode Fedkovic ini, kita juga dapat menentukan ultimate recoverable reserves yang ingin kita nanti cari, yaitu dengan menggunakan rumus exponential decline. EUR sama dengan NP ditambah QF sama dengan NP ditambah QF dikurang QAB per DI. Nah, QF sendiri rumusnya sama dengan QA dikali E pangkat minus DI dikali T kali F. Nah, untuk hiperbolik, next. Nah, untuk hiperbolik sendiri dapat teman-teman lihat rumusnya itu adalah IOR sama dengan NP ditambah QF sama dengan NP ditambah KI. KI pangkat B per 1 dikurang B kali D I dikali KI pangkat 1 dikurang B dikurang KIAB di pangkat 1 dikurang B. Nanti didapatkan KF sama dengan KI dikali 1 ditambah BIDIT dikali F pangkat minus 1/5. Nah, begitu juga dengan selanjutnya untuk rumus harmonic decline-nya. Boleh next? Nah, oke. Ini kita sudah sampaikan tadi. Nah, terakhir dengan metode Fedkovic ini kita juga dapat menentukan drainage area-nya. Nah, drainage area ini dapat ditentukan melalui rumus RE sama dengan square FP per P kali H, dan juga A-nya nanti juga dapat dapat dicari dengan rumus VP dikali H dikali permeabilitasnya. Oke. Nah, yang terakhir kita dapat menentukan reservoir reserves-nya dengan menggunakan rumus yang terakhir, yaitu N sama dengan FP dikali 1 per SW per BI. Nah, itu merupakan rumus-rumus yang kita gunakan atau step-step yang kita pakai untuk menggunakan Fedkovic type curves-nya. Nah, next. Nah, ini merupakan saya lampirkan keterangan-keterangan dari istilah-istilah yang kita gunakan. Nah, kalau nanti misalkan kita lupa, kita dapat melihatnya kembali. Begitu kira-kira maksud tujuannya. Nah, jadi dengan metode type curves ini kesimpulannya, pendekatan dilakukan dengan dimensionless variables dengan karakter reservoirnya itu ada gas dan minyak, dan nantinya bakal dapat ditentukan nih parameter keluarannya, yaitu berupa probabilitas, skin factor, area reservoirnya, terus juga ada volume porinya, lalu radius lubang sumur, dan juga cadangan akhir yang dapat diperoleh kembali gitu. Nah, sekian dari metode Fedkovic type curves-nya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke teman kita yang akan menjelaskan metode-metode selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derivative type curve. Derivative type curve ini pertama kali diperkenalkan oleh Bordet. Nah, tujuan dari derivative type curve ini adalah untuk menganalisis sumur yang sangat kuat yang dipengaruhi oleh setelah aliran sumur ditutup atau afterflow. Nah, afterflow sendiri itu didefinisikan sebagai pergerakan fluida reservoir ke dalam lubang sumur setelah
terjadi penutupan di permukaan atau shut-in. Nah, hal ini terjadi karena fluida dalam reservoir bersifat kompresibel. Nah, pada kurva after flow dicirikan sebagai kemiringan pada kurva skala log-log yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berikut adalah gambar dari kurva turunan yang dijelaskan oleh Bordet. Nah, asumsi yang digunakan adalah yang pertama itu kondisi aliran pada reservoir ini adalah after flow atau setelah sumur ditutup. Yang kedua, dapat terjadi juga pada horizontal dan vertical well. Yang ketiga, dapat digunakan pada saat terdapat dua nilai porositas. Kurva ini juga didasari pada persamaan difusitas untuk aliran fluida di media berpori dalam kondisi radial dan flow dengan persamaan, dan dapat dilihat pada persamaan berikut ini, di mana rumusnya adalah do kuadrat P per do R kuadrat ditambah 1 dikali do P per R do R sama dengan 1 per 0,0002637 dikali theta dikali mu CT do P theta mu CT per K dikali do P per do T. Nah, adapun cara-cara yang dapat digunakan untuk menghitung derivatif pressure. Antara lain yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan derivatif kurva yang dari data yang sudah diberikan. Yang kedua, memplot data yang diberikan dengan kurva derivatif. Yang ketiga, hasil plot yang dihasilkan dari diletakkan di atas kurva derivatif lalu digeser secara vertikal dan horizontal untuk menentukan titik match-nya. Yang keempat, dari penggabungan kedua grafik maka didapatkan nilai kurva match atau juga disebut dengan CD pangkat 2S. Dan kemudian akan ditentukan pressure match dan time match-nya. Dan yang terakhir adalah dari data-data tersebut kita dapat menghitung nilai permeabilitas, kemudian hitung nilai wellbore storage-nya, yang koefisien wellbore storage, dan kemudian menghitung faktor skin-nya. Nah, di sini sudah disajikan cara untuk menghitung nilai porosity, di mana porosity dapat dihitung dengan rumus 141,2 dikali laju alir dikali formation volume vektornya dikali viskositas dan juga dikali dengan PD per delta P, di mana PD per delta P ini adalah pressure match yang sudah didapat di dalam kurva. Yang kedua, kita dapat menghitung nilai C ataupun wellbore storage coefficient-nya, di mana nilai C ini dapat ditentukan dengan rumus 0,000295 dikali KH per mu dikali delta T per TD per CD. Kemudian untuk menghitung dimensionless wellbore storage coefficient-nya dapat ditentukan dengan rumus 0,8936 dikali wellbore storage coefficient-nya per theta dikali CT dikali H dikali RO. Dan yang terakhir adalah menghitung skin factor-nya, di mana skin factor ini dapat ditentukan dengan rumus 0,5 dikali ln CD2S per CD, di mana CD2S ini adalah titik pertemuan antara kurva dari data yang ditentukan dan juga dengan kurva derivatif. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari derivatif type curve ini untuk mempermudah kita dalam memahami penggunaan kurva tersebut. Apakah Excel-nya sudah kelihatan? Nah, di sini ada data-data yang sudah disajikan sebelumnya. Nah, kita akan menentukan nilai akhir, yaitu menentukan permeability,
kemudian menentukan storage coefficient-nya, dan terakhir menentukan skin vektornya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita memplot data-data ini. Data-data ini kita plot sehingga dihasilkan plot data seperti grafik berikut ini. Kemudian, setelah grafik dari data-data sudah ditentukan, kita menggabungkan plot grafik sebelumnya dengan grafik kurva derivatif. Nah, pada saat grafik ini sudah digabungkan ke sini, akan didapat grafik yang seperti ini, di mana kurva yang di bawah ini adalah kurva dari plot data-data yang kita tentukan sebelumnya, dan inilah yang di atasnya adalah kurva derivatif. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan yang disebut dengan pressure match-nya, kemudian time match, dan yang terakhir adalah kurva match-nya. Dari data-data ini, kita akan mencari nilai permeabilitasnya, di mana dari data ini kita dapat mencarikan permeabilitasnya yang menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, sehingga didapat nilai permeabilitas dari data ini adalah sebesar 3.251,7654. Dan kemudian dapat juga ditentukan nilai wellbore storage coefficient-nya adalah sebesar 0,1461 bbl per PSI. Nah, kemudian kita juga dapat menghitung nilai CD, di mana CD yang tadi adalah dimensionless storage coefficient-nya. Didapat dari rumus yang ini, sehingga didapatkan nilai dimensionless storage coefficient-nya adalah sebesar 2230,24. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan nilai S-nya dari data-data yang sudah diketahui, yaitu nilai slope atau nilai vektornya adalah sebesar minus 3,4385. Nah, kita sudah selesai melihat contoh soal dalam penggunaan dari derivatif type curve ini. Nah, di sini ada dua keuntungan yang kita dapat ketika kita menggunakan kurva turunannya. Yaitu yang pertama itu hasil pengujian menggunakan kurva ini mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, yang kedua di sini kurva ini juga dapat digunakan pada perilaku porositas ganda menggunakan transient interporosity derivative curve. Nah, mohon maaf. Nah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan menggunakan jenis kurva turunan ini, dalam pengujian sumur kita dapat kita akan dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat. Itu dengan menggunakan metode ini, interpretasi tidak hanya sederhana, tetapi juga hasilnya lebih mendekati nilai yang sebenarnya.
Demikian penjelasan mengenai derivative type curve, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau paparkan materi dengan sangat baik. Saya akan melanjutkan tentang Palacio Blast-in Game. Boleh next? Next lagi. Oke, untuk latar belakang dari Palacio Blast-in Game, yaitu adanya fenomena yang terjadi dalam metode penurunan produksi seperti tekanan, volume, dan temperatur dengan tekanan reservoir yang tidak dipertimbangkan untuk sumur gas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknik analisis reduksi produksi ARPS dan Fedkovich yang tidak memperhitungkan variasi tekanan aliran lubang dasar dalam rezim transient, dan hanya memperhitungkan variasi ini secara empiris di sepanjang aliran yang didominasi batas ataupun melalui batang deplesi empiris. Dengan demikian, Blast-in Game dan rekan-rekannya mengembangkan metode penurunan produksi yang menjelaskan fenomena ini, yang kemudian menggunakan bentuk fungsi waktu superposisi yang hanya membutuhkan satu batang deplesi untuk pencocokan kurva jenis batang harmonik. Next. Next lagi. Kembali ke asumsi. Oke, untuk selanjutnya adalah asumsi. Dari Palacio Blast-in Game diasumsikan bahwa semua model menggunakan batas luar melingkar kecuali pada aliran elips dan kurva tipe sumur horizontal. Yang mereka berdua masing-masing mengasumsikan batas luar elips dan persegi. Untuk model yang dimaksud ada sumur vertikal, yaitu model aliran radial, hydraulic fracture finite conductivity, elliptical flow, sumur horizontal, water flood, dan yang terakhir model intervensi sumur. Next. Oke, next. Nah, untuk jenis kurva yang digunakan adalah kurva Fedkovich-Carter yang telah dimodifikasi. Mungkin bisa dapat dilihat oleh semuanya bahwa terdapat ada penurunan harmonik untuk gas dan juga penurunan harmonik untuk liquidnya. Next. Oke, yang selanjutnya itu metode analisis dari jenis kurva. Next lagi. Next lagi. Kembali. Oke, dari kurva tipe baru yang telah dibuat, dari dua tipe kurva yang digunakan, analisisnya yang pertama adalah disajikan oleh Fedkovich yang menggambarkan solusi ketat cairan dan digunakan untuk mendapatkan solusi perkiraan untuk gasnya. Yang kedua, digunakan solusi yang berisi solusi cair yang ketat dan batang gas semi ketat. Dan untuk metode analisis yang digunakan yaitu diperlukan adanya pseudo time, keseimbangan material yang tidak hanya secara ketat memperhitungkan variasi sifat gas, tetapi juga memungkinkan setiap profil tekanan atau laju aliran gas dipelajari dan dicocokkan dengan batang penurunan harmonik. Seperti yang ada di layar, ada beberapa studi case dan juga metode yang digunakan untuk setiap studi case-nya, yang dimana ada Fedkovich B sama dengan 1, Fedkovich B times as necessary, Fedkovich B sama dengan 0, sama Carter lambda times. Next. Baik, selanjutnya penurunan dari rumus. Next. Untuk penurunan dari rumus, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan fungsi dasar plotting untuk sumbu vertikal, yang dimana konversi tekanan untuk menormalkan tekanan semu dan juga perhitungan pada grup. Yang kedua, melakukan perhitungan gas di tempat.
yaitu menghitung nilai T untuk setiap waktu yang direkam dalam kumpulan data input. Kemudian, hitung dua fungsi plot komplementer untuk sumbu vertikal berdasarkan T-nya, lalu algoritma baru yang didasarkan pada kombinasi persamaan keseimbangan material harus digunakan dan bersamaan dominasi batas untuk aliran gas untuk mendapatkan profit. Lalu dibuat plot G terhadap waktu dan ditentukan yang terbaik. Selanjutnya itu melakukan perhitungan fungsi plotting ketat untuk sumbu horizontal, yaitu dengan menggunakan nilai G yang dihitung pada langkah sebelumnya. Dengan salah satu metode, evaluasi kembali profit tekanan reservoir rata-rata dalam waktu tersebut, lalu gunakan persamaan neraca bahan. Terakhir, hitung fungsi dalam waktu semu neraca bahannya. Lalu selanjutnya ada perhitungan fungsi plotting tambahan untuk sumbu vertikal, yaitu kita menghitung fungsi plot komplementer untuk sumbu vertikal terhadap T. Yang terakhir, melakukan pencocokan fungsi plotting yang berbeda dengan kurva jenis cairan. Next. Baik, langkah-langkah dalam mengerjakan kurva ini. Boleh di next. Oke, berdasarkan yang ada di layar, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita menentukan nilai RW dan S-nya, yaitu RW sama dengan RE per RED, sedangkan S-nya adalah minus len dalam kurung RW per RW. Yang kedua yaitu kita melakukan plot dan kita menghitung data yang diperlukan. Lalu kita gunakan nilai 0 untuk faktor kulit seperti yang dipertimbangkan dalam input data ke dalam simulator. Dan yang terakhir kita dapat melihat hasil yang diperoleh setelah melakukan pencocokan kurva. Lalu kita sesuaikan dengan data input untuk G dan K-nya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa analisis tersebut benar. Next. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah contoh studi kasus lapangan dengan diketahui kurva seperti yang tertera dan juga reservoir properties, flood properties, dan production karakteristik yang sudah tertera. Next. Oke, dari apa yang sudah disajikan dalam data, kita dapat menentukan nilai MSCF yang diperoleh untuk G-nya dengan metode baru dengan sangat mendekati gas yang sebenarnya. Lalu fungsi pseudo time, yaitu keseimbangan materialnya dari semua fungsi plot yang dijelaskan, kita hitung. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yang ada yang di atas, yaitu G sama dengan 1/1,4783 kali 10 pangkat min 4 PSIA pangkat min 1 dikali 3,6 D per 1 dikali 165 MSCF D PSI per 1. Selanjutnya didapat hasil yaitu G sama dengan 4,018 kali 10 pangkat 6 MSCF. Lalu nilai 0 kita gunakan untuk faktor kulit seperti yang telah dipertimbangkan pada input data. Selanjutnya kita tentukan K-nya menggunakan rumus yang tertera dan kita memasukkan input data yang telah diketahui sehingga didapat hasil akhir K sama dengan 97,6 MD. Hasil yang diperoleh tersebut kita lakukan setelah melakukan pencocokan kurva tipe sesuai dengan data input juga. Dan juga untuk G dan K dibuktikan bahwa analisisnya benar. Next. Baik, untuk kesimpulan, next. Oke, untuk kesimpulan yang pertama yaitu penggunaan fungsi waktu keseimbangan material untuk kasus produksi cairan fase tunggal memungkinkan untuk analisis kumpulan data apapun menggunakan batang B sama dengan 1. Kemudian penggunaan definisi yang dimodifikasi telah terbukti akurat dengan teknik simulasi dan sekarang telah terbukti benar secara analitis dan memiliki definisi teoritis yang tepat. Yang ketiga, teknik yang akurat telah dirancang yang memungkinkan untuk perhitungan eksplisit gas dari data lapangan
Yang keempat, jenis penurunan harmonik, yaitu B sama dengan 1, adalah solusi all-inclusive, yang artinya berguna untuk semua jenis analisis dari jenis fluida dari kondisi di mana data yang diperoleh. Dan merupakan satu-satunya persyaratan untuk validitas pernyataan ini, yaitu bahwa variabel plot yang tepat digunakan dalam setiap kasus sehingga kecocokan dapat ditemukan. Lalu selanjutnya persamaan aliran yang diturunkan untuk cairan dan gas mengarah pada penurunan harmonik yang berlaku untuk aliran yang didominasi oleh batas. Namun, mereka merupakan perkiraan yang masuk akal untuk kondisi aliran transien. Lalu poin terakhir, integral laju aliran dan fungsi. Turunan integral laju aliran sangat membantu untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat dengan kurva tipe penurunan daripada menggunakan data laju alirannya saja. Nah, ini berlaku untuk kondisi produksi yang seperti benar-benar ditemukan di lapangan. Boleh next. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, sekian dari penjelasan kami mengenai metode type curves analysis. Nah, kalau teman-teman ada yang kira-kira masih belum mengerti dan ingin menanyakan sesuatu, jangan sungkan ya, langsung tanyakan aja dan kami akan berusaha untuk menjawabnya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih untuk sudah menonton video kami dan mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Angkatan PE 2019. Oke. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.